Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait mengembangkan silabus pembelajaran dengan memilih satu tingkat kelas di SD. Dengan anggota ada Alfi Nurfajriyah, Bintang Puspita, dan saya Risa Nurrohani. Pertama, tentang definisi silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Secara umum, silabus didefinisikan sebagai hasil pembelajaran kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Menurut Chelsea Murcia tahun 1991, jenis silabus yang dipilih akan mempengaruhi jenis metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah secara keseluruhan. Yang kedua relevansi. Yang ketiga sistematis. Yang keempat konsisten. Yang kelima memadai. Yang keenam aktual dan kontekstual. Yang ketujuh fleksibel. Dan yang kedelapan menyeluruh. Selanjutnya, peran, fungsi, dan manfaat silabus. Peran fungsi silabus di antara lain sebagai berikut. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terencana. Suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran. Lalu sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran sehingga rencana pembelajaran dapat tersusun sesuai prosedur. Alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada satuan tingkat pendidikan tertentu sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Selanjutnya, terdapat peran manfaat silabus di antara lain sebagai berikut. Sebagai pengatur kegiatan pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian. Sumber utama dalam penyusun rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dokumentasi tertulis, written document, sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Komponen silabus. Yang pertama ada identitas, yaitu mencakup nama satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas. Yang kedua ada komponen inti, gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik jenjang sekolah dasar. Yang ketiga ada kompetensi dasar, merupakan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait pada muatan atau mata pelajaran. Yang keempat,
Ada materi pokok, kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor untuk mencapai hard skill dan soft skill. Lalu ada kegiatan belajar, kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Indikator, yaitu sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan peserta didik. Lalu ada penilaian, yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada alokasi waktu, merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir, ada sumber atau beban atau alat sumber belajar, yang merupakan tujuan atau tempat objek yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kriteria pengembangan silabus. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimana SKL dan standar isi ini terdapat pada silabus. Selanjutnya, terdapat kriteria silabus. Yang pertama itu ada identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Lalu, penentuan identitas seperti di atas berfungsi untuk memberikan informasi kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan silabus. Misalnya, tentang karakteristik siswa, kemampuan awal, dan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa, dan lain sebagainya. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada SI dengan memerhatikan hal-hal berikut. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu dengan urutan yang ada di SI dalam tingkat. A. Keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran. B. Keterkaitan antara KD pada mata pelajaran. C. Keterkaitan antara SK dan KD antar mata pelajaran. Yang kedua, terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai
standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang ketiga, materi pokok dan materi pelajaran. Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya, materi pokok dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai, mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Selanjutnya, poin keempat, pemetaan kompetensi. Terdapat mengidentifikasi SK, KD, dan materi pembelajaran, mengelompokkan SK, KD, dan materi pembelajaran, lalu menyusun SK dan KD sesuai dengan keterkaitan. Poin terakhir yaitu poin 5, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Petunjuk dalam merumuskan indikator adalah indikator dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya. Selanjutnya, perilaku yang dapat diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Lalu, sebaiknya setiap indikator hanya mengandung satu bentuk perilaku. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian kata kerja operasional. Indikator dimulai dari tingkat berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya. Kata kerja operasional atau KKO pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengisi kolom identifikasi, yaitu pengembangan silabus mengisi informasi yang terkait dengan identitas silabus berisi tentang nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Kedua, mengkaji standar kompetensi. Kegiatan mengkaji standar kompetensi mata pelajaran dilakukan dengan memperhatikan urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Kedua, berkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Terakhir, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Poin selanjutnya, mengkaji kompetensi dasar. Kajian terhadap kompetensi dasar mata pelajaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang tersaji pada poin 2 yang tadi mengkaji kompetensi dasar. Poin selanjutnya, mengidentifikasi materi pokok. Mengidentifikasi materi pokok dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa, kebermanfaatan bagi siswa, struktur keilmuan, kedalaman dan keluasan materi, relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. Poin selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Lalu kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai KD. Lalu penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Selanjutnya, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan dan materi. Poin ke-F yaitu merumuskan indikator. Langkah ini dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu berikut, yaitu indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. 2. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Terakhir, digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Poin G, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan dengan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil kerja berupa tugas, proyek, dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Poin H, menentukan alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu, harus memperhatikan hal berikut ini. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan pengembangan kurikulum, mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kedua, alokasi waktu dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar beragam. Poin terakhir yang I, yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar juga dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, terakhir yaitu seperti ini format silabus. Ada nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, standar kompetensi, lalu ada kolom, tabel, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, terus penilaian terdiri dari teknik, instrumen, lalu ada alokasi waktu dan sumber belajar. Terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.